Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang berjudul Rumah Sakit Angker. Jam beker yang terletak di atas meja kamar tidurku berdering, tanda peringatan bahwa suamiku harus minum obat yang telah diresepkan dokter padanya. Aku selalu tertib merawat suamiku yang berbaring terkena penyakit asma itu. "Pak, bangun dulu pak, obatnya saatnya diminum," pintaku pada suamiku. Aku menjadi kaget, ternyata suamiku tidak sadarkan diri. Jam 2 malam itu aku segera membangunkan kedua anakku. "Mas Anto, Diani, bangun dulu nak, bapak perlu bantuanmu." Kedua anakku terus bangun. "Ada apa ma?" tanya keduanya. "Teleponkan petugas ambulan rumah sakit daerah Ponorogo ya, bapak butuh pertolongan segera," pintaku. "Iya ma," jawab anakku singkat. Aneh, hanya berselang kurang lebih 5 menit, mobil yang aku butuhkan itu sudah tiba di depan rumahku. Padahal jarak antara Pulung desaku dengan rumah sakit Harjono ada sekitar 20 kilo lebih. Aku terdiam dan sedikit tercengang, tapi mau bagaimana lagi? Aku disambut dengan ramah oleh 2 orang suster dan seorang supir yang masih muda. "Mari bu, silakan, dampingi bapak di belakang. Infusnya sudah saya pasang, ibu akan ditemani oleh kami di belakang," ucap suster. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku melihat suasana dan pemandangan yang wajar di sepanjang jalan Pulung Ponorogo. Dari 2 orang suster yang menemaniku tercium parfum yang harum sekali. Wajahnya cantik jelita, rambutnya semampai panjang. Wah, seandainya dia masih single, bakal aku jodohkan dengan Anto, anakku, batinku. Tapi aku gak berani mengungkapkan kata-kata itu padanya. Tidak beberapa lama aku sudah sampai di ruang UGD. Di sana aku segera mengurus administrasi di loket rawat inap. Lalu 2 orang suster dan sopirnya tadi mengantarku ke sebuah ruangan yang masih asing bagiku, di arah bagian timur UGD. Aku melewati lorong-lorong yang ramai. Aku melihat banyak pasien yang ditunggui oleh kerabatnya. Suamiku segera masuk ke sebuah ruangan yang lebih terlihat seperti bangunan lama atau bangunan kuno. Sepertinya rumah sakit ini peninggalan zaman Belanda. Aku juga melihat kok ada beberapa dokter berwajah bule yang di sana. Terus ada beberapa pasukan tentara Belanda yang keluar masuk bangsal. Aku terdiam. Aku cubit kakiku. Jangan-jangan aku bukan manusia lagi. Aku terdiam 1000 bahasa. "Bu, silakan masuk. Suami ibu sudah berada di kamar anggrek dan tas ibu sudah kami simpan di lemari," ucap salah seorang suster. Oh iya suster. Aku terkejut dan terheran-heran. Padahal tasku tadi aku cangking loh. Kok sudah mereka bawa ya? Pikirku heran. Dalam suasana keheranan yang sangat luar biasa, aku segera memasuki kamar tempat suamiku akan dirawat. Aku merasakan kamar itu terlihat luas dan bersih. Perawat-perawatnya silih berganti berdatangan memberikan pelayanan. "Ibu dari Pulung ya?" tanya dokter bule kepada saya. "Iya dok," jawabku. "Suami ibu tidak apa-apa dan nanti hanya perlu dirawat 3 hari saja kok. Untuk itu saya minta ibu dan keluarga tidak usah keluar dari ruangan ini. Ibu akan dilayani oleh suster semuanya. Makanan dan minuman sudah tinggal ambil, cukup untuk hidup 3 hari," ucap dokter itu. Selama 3 hari kami dimanjakan dengan pelayanan yang sangat istimewa. Suamiku nampak semakin sehat. Demikian juga anak-anakku. Mereka nampak santai tanpa terlihat beban dari raut wajahnya. "Bu, sudah saatnya ibu bisa pulang. Ini surat rujukan dari dokter. Silakan diurus di ruang administrasi,"
Pintas Soster cerita yang selama ini merawat suamiku dan melayani semua kebutuhan di rumah sakit Dr. Harjono itu. Anto, pergilah ke kantor administrasi di depan sana ya. Tanyakan habis berapa biaya perawatannya, pintaku kepada Anto. Iya ma, jawab Anto. Sesampainya di depan, anakku terkaget-kaget. Semua loket untuk pembayaran administrasi nampak kosong semuanya. Demikian juga ternyata rumah sakit tersebut sudah tidak ada penghuninya sedikit pun. Di sana ada tulisan Rumah Sakit Dr. Harjono sudah pindah sejak September 2012 ke Paju, Ponorogo. Semua layanan kesehatan dipindahkan ke sana. Bulu kuduku merinding. Aku dan keluargaku tercengang. Kamar yang tadinya luas dan indah serta lengkap dengan fasilitas yang menakjubkan kini terlihat lengan, kumuh, penuh sarang laba-laba, tidak merawat dan tanpa perawat. Loh, ibu dari mana ini? Tanya satpam tiba-tiba. Anu pak, saya rawat inap di ruang anggrek, jawabku terbata. Satpam juga tercengang setengah mati, bulu kuduknya merinding, mulutnya seakan terkunci, rapat sulit mengucapkan kata-kata. Aku dan keluarga bergegas malu, tapi aku bersyukur karena kami tidak apa-apa dan suamiku terlihat sehat walafiat. Ma, terus siapa ya yang melayani kita selama ini? Tanya suamiku. Gak tahu pak, sudahlah, kita pulang dulu saja, kataku sambil meninggalkan rumah sakit anggrek tersebut.